Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan kuliah epidemiologi, yaitu mengenai ukuran frekuensi penyakit. Nah, ukuran frekuensi penyakit itu untuk mengetahui besarnya morbiditas atau ukuran sakit, angka kesakitan dan mortalitas akibat penyakit. Nah, sebelumnya kita bisa mempelajari mengenai penambahan kasus, yaitu bisa melalui hitungan, kemudian berapa bagian dari populasi yang mengalami kematian atau kesakitan, itu disebut dengan proporsi, kemudian seberapa cepat terjadinya, yaitu disebut dengan rate atau laju. Nah, ini ada contoh riwayat alamiah penyakit. Nanti dari sini nanti kita bisa melihat berapa durasinya, kemudian insidensinya, kemudian ada prevalensinya, itu nanti kita bisa kita pelajari melalui hitungan-hitungannya. Nah, sebelumnya kita pelajari ada kasus, klasifikasi kasus dari suatu penyakit itu bisa ada 3, yaitu kasus suspek, kasus mungkin, dan kasus pasti. Nah, apa sih itu kasus suspek? Kasus suspek itu tanda dan gejala klinis cocok dengan penyakit, ada bukti EPID, tapi tidak ada bukti lab. Jadi masih suspek, masih menduga-duga, ini benar nggak ya? Seperti itu. Kemudian ada kasus mungkin, yaitu tanda dan gejala klinis cocok dengan penyakit, ada bukti EPID, bukti lab mengarah, tapi belum pasti. Jadi masih ini ya, masih sudah terinfeksi belum ya, seperti itu. Masih meraba-raba juga. Kemudian kasus pasti. Nah, kasus pasti ini sudah ada bukti lab dan sudah terinfeksi dan ada bukti EPID-nya. Nah, walaupun tanda dan gejala klinis itu misalnya belum ada maupun nggak ada yang terlihat, tapi sudah ada bukti EPID-nya, sudah ada lab-nya, sudah pasti, itu disebut dengan kasus pasti, seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi penyakit, nah bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya, ukuran frekuensi penyakit yang paling sederhana itu ya cuma dilihat berapa frekuensinya, berapa banyaknya individu yang terkena penyakit, seperti itu. Untuk apa sih kita mempelajari ukuran frekuensi penyakit? Nah, untuk merencanakan alokasi sumber daya kesehatan. Nah, misalnya kasus DHF atau kita ambil contoh kasus COVID. Nah, bagaimana sih kenapa kita harus tahu berapa frekuensi penyakit COVID? Nah, itu untuk melihat berapa kasus COVID yang sudah tertangani oleh pelayanan kesehatan, kemudian tenaga medisnya bagaimana, fasilitas di rumah sakit rujukan COVID itu bagaimana, kemudian alatnya seperti apa, sarananya sudah layakkah, seperti itu ya. Itu fungsinya mempelajari ukuran frekuensi penyakit, seperti itu. Nah, ukuran frekuensi penyakit itu ada berbagai macam. Ada rasio, proporsi, dan rate, seperti itu. Nah, apa sih rasio? Nah, rasio itu perbandingan satu peristiwa atau kasus sebagai numerator dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan sebagai denominator. Contohnya ini ya, rumusnya rasio A per B, seperti itu. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Nah, jumlah laki-laki dengan DHF itu 2.412, kemudian yang perempuan 2.314. Maka rasio laki-laki terhadap perempuan berapa? Nah, maka jumlah laki-laki per jumlah perempuan. Jadi, hasil rasionya yaitu 1,04. Nah, ini ada frekuensi kejadian penyakit. Frekuensi kejadian penyakit lainnya itu bisa proporsi, yaitu proporsi perbandingan satu peristiwa atau kasus sebagai numerator dan peristiwa lainnya sebagai denominator yang mengandung peristiwa numerator. Jadi rumusnya yaitu A per A plus B. Proporsi ya. Jadi ada rasio, proporsi,
Nah, ini contohnya. Jadi, jumlah DHF pada laki-laki yaitu 2412 per total semuanya. Jadi 0,51. Seperti itu. Jadi dinyatakan dengan persen. Kalau proporsi dinyatakan dengan persen. Nah, kemudian ada rate. Jadi ada rasio, proporsi, dan rate. Rate yaitu ukuran proporsi yang memasukkan unsur periode waktu pengamatan dalam denominator. Jadi rumusnya seperti ini ya, A per A plus B dikali waktu. Ini contohnya. Nah, ini ya laju DHF pada laki-laki pada tahun 2010 adalah 0,51. Nah, itu dinyatakan dengan tahun, yaitu 51% setahun, atau laju DHF laki-laki adalah 51% tahun 2010. Jadi rate itu pasti ada tahunnya. Rate itu proporsi tapi ada tahunnya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk praktikumnya, teman-teman bisa mengerjakan contoh-contoh ini ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3. Oh, ada ini lagi. Jadi teman-teman bisa mengerjakan praktikum-praktikumnya, mengerjakan soal-soal ini. Silahkan teman-teman mengerjakan soal-soal tadi sebagai praktikumnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.